Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Semoga pembelajaran hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan diberi keberkahan ilmu. Amin. Amin. Sebelum belajar kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari Senin kita belajar apa itu pecahan, bagaimana bentuknya dan bagaimana contohnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai dan bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Oke, kalau begitu kita langsung mulai pembelajaran hari ini dengan menyimak video berikut ini ya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pecahan yang senilai. Nah, di sini kita sudah mempunyai gambar sebuah pizza. Pertama-tama, gambar pizza di sini akan kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Kemudian kita arsir satu bagiannya di sini, atau katakanlah kita memakan seluruh bagian yang ada di sini. Jadi bagaimana bentuk pecahan dari gambar ini atau berapa banyak pizza yang kita makan? Nah, di sini awalnya kita membagi menjadi dua bagian, artinya bentuk pecahannya akan menjadi per 2 atau penyebutnya adalah 2. Kemudian kita lihat, kita memakan satu bagiannya. Artinya, angka yang ada di atas ini akan menjadi 1 atau biasa disebut dengan pembilang. Jadi, angka yang di atas ini pembilang dan di bawahnya adalah penyebut. Nah, dan di sini kita telah mendapatkan pecahan dari banyaknya pizza yang kita makan, yaitu 1/2. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa ya pecahan yang senilai dengan 1/2 di sini. Nah, dan sekarang kita masukkan lagi gambar pizzanya. Sebelumnya kita telah membagi menjadi 2 bagian. Dan sekarang coba kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi kita bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 bagian. Dan sekarang, kira-kira gimana ya bentuk gambar atau berapa banyak bagian yang akan kita arsir agar jumlahnya sama dengan gambar sebelumnya? Nah, coba adik-adik lihat pada gambar. Pada gambar di sini, jika kita ingin mempunyai jumlah arsiran yang sama dengan gambar yang pertama, artinya kita akan mengarsir bagian yang ada di sini atau kita akan memakan satu potong pizza di sini dan satu potong pizza yang ada di sini. Nah, jumlah arsirannya sama kan adik-adik? Nah, tetapi yang berbeda adalah bentuk pecahannya. Karena sebelumnya kita hanya membagi menjadi 2 bagian dan sekarang kita bagi menjadi 4 bagian. Artinya bentuk pecahan di sini akan menjadi per 4 atau penyebutnya adalah 4. Kemudian pembilangnya adalah di sini ada 1, 2. Ada 2 bagian yang kita arsir. Berarti pembilangnya adalah 2. Dan pecahannya menjadi 2/4. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa pecahan 1/2 dan 2/4 itu senilai? Nah, sudah jelas pada gambar di sini kita lihat bahwa kita memakan jumlah pizza yang sama. Pada gambar pertama kita memakan setengahnya dan gambar kedua kita juga memakan setengah dari keseluruhan bagian pizza. Hanya saja kita baginya menjadi bagian yang lebih kecil. Itulah kenapa jadi kita tuliskan bahwa 1/2 itu sama dengan pecahan 2/4. Agar lebih paham, coba kita bagi lagi ya. Coba kita lanjutkan dengan gambar selanjutnya di sini. Tadi kita telah membagi menjadi 2 bagian, kemudian 4 bagian. Coba sekarang gambar pizzanya kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kita bagi menjadi 4 bagian dulu ya. Nah, setelah dibagi menjadi 4 bagian, barulah setiap bagiannya kita bagi menjadi 2. Nah, setelah ada 8 bagian pizza, berarti kalau begini, kita mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu ada berapa? 8, karena kita membagi menjadi 8 bagian. Dan sekarang coba kita lihat, jadi berapa banyak bagian yang makan akan kita arsir atau berapa banyak pizza yang kita makan agar sama dengan kedua gambar sebelumnya yang telah kita buat. Coba adik-adik lihat. Nah, di sini artinya kita akan mengarsir seluruh bagian yang ada di sini
Sama seperti sebelumnya, kita mengarsir setengah dari keseluruhan bagian pizza yang ada di sini. Jadi berapa banyak pizza yang habis dimakan atau berapa banyak potong pizza yang kita arsir di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti bentuk pecahan yang kita punya adalah 4/8. Nah, jadi adik-adik, pecahan 4/8 di sini itu senilai dengan pecahan 2/4 dan juga senilai dengan pecahan 1/2. Dan Dari video yang kalian lihat tadi, pecahan senilai itu mempunyai bentuk yang beda, bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, itu bedanya ya, nilai yang sama. Contohnya seperti 1/2 dan 2/4. Ini nih beda bentuknya, tapi sama nilainya. Nanti sobat jelaskan. Bagaimana cara menentukan suatu pecahan senilai? Misalnya Bapak punya contoh nih, tentukan beberapa pecahan senilai dari 4/6. Caranya ada 2, yaitu dengan cara mengkalikan. Yang kedua, cara membagikan. Tentunya ini dengan bilangan yang sama ya. Bilangan yang sama. Contoh di sini Bapak punya 4/6 nih. 4/6 Bapak mau menggunakan dulu cara perkalian. Bapak mau mengalihkan 4/6 ini dengan bilangan 2. Nah, maka dibagi 2 sama ya. 4 dikali 2 berapa? Berapa? Iya, 8 ya. 8. Per 6 dikali 2 berapa? Berapa? 12. Pintar. Itu cara mengkalikan. Sekarang bagaimana cara membalikan? 4/6 sama Bapak mau dibagi 2 semuanya. Nah, 4 dibagi 2 berapa? Iya, 2 ya. 2 per 6 dibagi 2 berapa? 3. Jadi 4/6 itu senilai dengan 8/12 dan 2/3. Bisa dilihat di sini ya, bentuknya berbeda tapi mempunyai nilai yang sama. Nah, sekarang kita akan menentukan pecahan yang senilai dengan 2/5. 2/5 itu di mana daerahnya ya? Coba. Di mana daerahnya ya? 2/5. Nah, ini nih. Ini kan 1/5, 1/5. Ini kan ada 2, berarti sama Bapak arsir sebanyak 2 daerah. Gitu ya. Atau warnain 2 daerah. Sekarang sudah ya, sekarang kita akan menentukan daerah mana yang sama dengan 1/5. Coba daerah mana ya? 1/6 dari sini sampai sini, jauh ya. 1/8 dari sini sampai sini, 1/10. Nah, dari sini sampai sini, coba Sarah nggak kira-kira? Sarah ya. Maka dari itu Bapak arsir dulu 1/10-nya sampai ujung, karena kan harus sama ya daerahnya. Patah ininya. Nah. Sama kan? Tuh, lihat ya. Oke, kalau sama berarti 2/5 itu senilai dengan yang tadi Bapak arsir ada berapa 1/10 ya? Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Maka dari itu 2/5 sama dengan senilai dengan 4/10. Begitu ya. Jelas? Coba Bapak mau contohkan lagi soal, misalnya pecahan 1/8 itu senilai dengan berapa ya? Coba 1/2. Bapak akan contohkan lagi, misalnya pecahan 1/2 itu senilai dengan berapa ya?
Coba pertama-tama kita arsir dulu pecahan 1/2. Arsir dulu ya. Nah, arsir dulu. Terus cari mana yang senilai dengan 1/2. Coba mana? 1/3? Nggak mungkin ya, karena 1/3 itu dari sini sampai sini. Berarti nggak cukup ya. Kalau 1/4 dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Coba sama nggak kira-kira? Sama ya? Nah, arsir yuk, kita arsir. Arsir. Nah. Oke. Berarti 1/2 senilai dengan, tadi ada berapa? 1/4 ya yang Bapak arsir. Ada 1, ada 2, berarti 2/4. Selain itu, ada lagi nggak yang senilai sama 1/2? Coba. 1/5 nggak mungkin ya. 1/6? Coba 1/6 dari sini sampai sini sama nggak sama 1/2? Sama ya. Nah, arsir lagi. Berarti ada lagi nih yang senilainya 1/6 itu tadi yang Bapak arsir ada berapa kotak ya? 1, 2, 3. Berarti 3/6. Ada lagi nggak ya? Coba. Ini nih 1/8 dari sini sampai sini ya. Nah, arsir lagi. Itu aja terus. Gampang kan? Gampang lah ya. Tuh. Satu tadi yang Bapak arsir 1/8 ada berapa kotak ya? 1, 2, 3, 4. Berarti 4/8. Begitu ya. Jelas ya? Semoga kalian bisa ya. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah beres. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah ilmu kalian, khususnya dalam bidang matematika. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.